Shalom Bu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Natali Cecilia Siombing dengan NIM 2403040442 dari kelas Teknologi Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan paper Self-Tuning for SQL in Oracle Database 11G dan paper Performance Tuning Study Dapenbun serta keterkaitannya dengan materi tuning dan clustering pada hari ini. Di paper yang pertama yaitu Self-Tuning for SQL Performance in Oracle Database 11G. Di sini dijelaskan bahwa Oracle berkembang dari versi 10 ke versi 10G ke 11G dengan memperkenalkan fitur Automatic SQL Tuning. Pada Oracle 10G, SQL Tuning Advisor memang sudah ada, namun proses tuning tetap membutuhkan intervensi di DBA. DBA harus menemukan SQL yang bermasalah, melakukan analisis, meninjau rekomendasi, lalu mengimplementasikannya secara manual. Oracle 11 membawa perubahan besar dengan fitur otomatis yang sepenuhnya dapat melakukan tugas ini tanpa campur tangan manusia. Sistem yang secara otomatis ini yaitu yang pertama mendeteksi SQL paling berat atau paling membebani database. Yang kedua menganalisis akar permasalahan SQL tersebut. Yang ketiga menghasilkan rekomendasi seperti SQL profile. Yang keempat menguji SQL profile menggunakan turnamen execution yaitu membandingkan eksekusi dengan dan atau tanpa profile. Dan yang kelima yaitu menerapkan SQL profile secara otomatis bila terbukti aman, stabil dan meningkatkan performa secara signifikan. Keterkaitan kedua paper itu yaitu pendekatan yang saling melengkapi. Nah, di Oracle 11 menyediakan tuning otomatis tapi tidak menggantikan tuning manualnya, di mana fitur automatic SQL tuning dapat mengatasi banyak masalah SQL yang berat, terutama yang terkait cardinality, rencana eksekusi, dan pembuatan SQL profile. Namun, fitur ini tidak dapat memperbaiki semua aspek performa, terutama yang bersifat struktural seperti pengaturan memori, penataan storage atau stable space, indexing strategis pada tabel besar, dan restrukturisasi query di level aplikasi. Ini merupakan hal yang dibahas pada paper kedua yaitu pada paper Sys4Bun. Yang kedua yaitu tuning manual efektif untuk menangani kebutuhan nyata yang spesifik. Di mana dalam sistem nyata seperti Sys4Bun itu tantangan performa seringkali tidak hanya bersumber dari kesalahan rencana eksekusi SQL. Pertumbuhan data yang besar, desain table space, serta query kompleks memerlukan tuning manual yang lebih mendalam. Yang ketiga, keterkaitan kedua paper ini yaitu automatic tuning, mengurangi beban DBA dan bekerja sebagai pelengkap. Di mana fitur self-tuning mengurangi pekerjaan rutin DBA seperti melakukan SQL analysis, generate SQL profile, dan menguji rencana eksekusinya. Yang keempat adalah sinergi antar dua pendekatan menghasilkan performa optimal, di mana automatic tuning ini memperbaiki SQL sehari-hari secara otomatis, dan manual tuningnya memperbaiki struktur, indeks, dan konfigurasi level tinggi. Keterkaitan kedua paper tadi dengan materi tuning dan clustering yang telah dibahas pada hari ini. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan kedua paper tadi dengan materi tuning dan clustering yang telah dibahas pada hari ini. Yang pertama, keterkaitan materi tuning dengan kedua paper itu di dalam hal SQL tuning. Di paper pertama yang membahas tentang automatic SQL tuning, bahwa di Oracle 11 melakukan SQL tuning secara otomatis. Dan yang kedua menggunakan SQL profile, statistic optimizer, index otomatis, dan tournament execution. Ini merupakan contoh dari SQL tuning otomatis. Di paper kedua atau di paper Sys4Bun yaitu di mana query yang berat dianalisis dan dioptimalkan secara manual. Dan menambahkan indeks, dalam hal menambahkan indeks, memperbaiki struktur query,
struktur query, mengubah kondisi where. Ini adalah contoh dari SQL tuning manual. Keterkaitan materi clustering dengan paper yang tadi, yaitu di mana paper kedua menyarankan clustering sebagai penelitian lanjutan. Di akhir dari paper Sysforbund tadi, penulis menyarankan untuk menggunakan database clustering untuk meningkatkan performa dan skalabilitas di masa depan. Dan di tuning tetap diperlukan meskipun menggunakan cluster. Materi tadi menjelaskan bahwa cluster tidak otomatis membuat SQL lebih cepat ataupun SQL buruk tetap lambat. Ini terkait dengan isi kedua paper, di mana paper pertama itu menekankan pentingnya otomatis tuning SQL, dan di paper kedua menekankan tuning manual untuk beban yang besar. Yang ketiga yaitu sistem besar seperti Sysforbund adalah kandidat yang ideal untuk clustering, di mana di paper Sysforbund tadi memiliki data puluhan juta baris, user yang banyak dari berbagai daerah, dan beban transaksi dan laporan yang berat. Hubungan kedua paper tadi dengan materi hari ini secara konseptual, yaitu materi tuning itu menjelaskan teori dasar yang menjadi fondasi dua paper. Paper pertama implementasi otomatis tuning dari sisi teknologi Oracle. Paper kedua implementasi tuning manual untuk sistem besar di dunia nyata. Dan di materi keempat, materi clustering merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi pertumbuhan data yang besar seperti yang direkomendasikan pada paper yang kedua. Jadi dari kedua materi yang telah dipelajari pada hari ini, tuning dan clustering memiliki hubungan langsung dengan dua paper yang sudah saya jelaskan, yang saya ringkas sebelumnya, di mana paper pertama menunjukkan bagaimana Oracle 11g melakukan automatic SQL tuning untuk memperbaiki performa query secara otomatis tanpa campur tangan DBA. Konsep clustering dalam materi tadi dijelaskan sebagai solusi untuk meningkatkan ketersediaan dan skalabilitas database. Hal ini berkaitan dengan kedua paper Sysforbund tadi, di mana bahwa clustering itu pengelompokan baris-baris data, baris-baris tabel yang saling berhubungan di blok fisik yang sama agar membaca tabel lebih cepat. Data yang sering diakses akan disimpan secara berdekatan. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.